Saya dengan Dr. Ivana Susanti, spesialis anak dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Saat ini kita akan membahas mengenai kuning pada bayi baru lahir, mengenai tanda, gejala, serta faktor-faktor apa yang bisa menyebabkannya, begitu ya. Jadi kuning pada bayi itu adalah suatu manifestasi atau gambaran peningkatan kadar bilirubin di dalam darah bayi. Kita bisa melihat peningkatan kadar bilirubin atau kuning pada bayi itu dapat dengan mudah dilihat pada bagian putih pada mata atau kita sebut sklera, atau pada kulit atau pada mukosa mulut, misalnya pada gusi. Kadar lebih dari 5 mg per desiliter itu dapat terlihat dengan mudah terutama pada bagian putih mata tersebut. Iya, jadi kuning pada bayi atau kita sebut sebagai Icterus neonatorum itu kita bedakan menjadi kuning yang fisiologis dan kuning yang patologis. Nah, apabila kuningnya itu kita temukan lebih dari 24 jam ya, dan kadarnya tidak terlalu tinggi, misalnya tidak melebihi 15 mg per desiliter, serta kenaikan kadar bilirubinnya tidak lebih dari 5 mg per desiliter, itu biasanya kita sebut sebagai Icterus yang fisiologis. Nah, penyebabnya diantaranya adalah karena memang terjadi hemolisis pada sel darah bayi yang jumlahnya memang lebih banyak dan proses umur usia sel darah bayi tersebut memang lebih singkat, ya, dan juga proses metabolisme dari bilirubin pada bayi itu memang masih belum optimal. Nah, apabila kadar bilirubin atau Icterus pada bayi tersebut kita temukan kurang dari 24 jam, kemudian kadar yang meningkat lebih cepat sekali ya, lebih dari 5 mg per desiliter, atau jumlahnya memang sangat banyak, lebih dari 15 mg per desiliter, itu kita sebut sebagai Icterus yang patologis. Nah, penyebabnya biasanya kita dapat hubungkan dengan berbagai jenis penyakit yang lain. Misalnya, diantaranya adalah inkompatibilitas ABO atau tidak cocokan antara golongan darah bayi dan ibu, atau inkompatibilitas resus, atau penyakit G6PD deficiency, atau ada kelainan sel darah merah pada bayi, atau pada bayi-bayi prematur, bayi besar, bayi dengan sindrom-sindrom tertentu, kelainan hormonal seperti hipotiroid, atau memang ada sumbatan pada saluran ductus biliarisnya. Iya, jadi untuk mengetahui bayi kuning, kita bisa melakukan pemeriksaan penekanan pada kulit bayi. Ya, jadi kita tekan kulit bayinya, kemudian kita lihat apakah kulit bayi tersebut kuning. Tapi yang paling mudah memang pada bagian sklera atau pada bagian putih pada mata. Nah, apabila kuning pada bayi tersebut makin luas, kita dapat analogikan bahwa kadar bilirubin pada bayi tersebut jumlahnya memang semakin tinggi. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan apabila kita melihat bayi kuning, tentunya mencari faktor resiko dari bayi kuning tersebut. Misalnya, bayi tersebut adalah bayi prematur, atau kita temukan adanya jejas, ada sefalhematom pada kepalanya. Misalnya, bayi-bayi yang lahir dengan menggunakan bantuan vakum, ya, atau adanya riwayat kuning pada keluarga, ya, misalnya pada saudara kandung, atau memang kita tanyakan golongan darah bayi dengan ibunya juga berbeda, ya, misalnya golongan darah ibunya O, golongan darah bayinya A atau B, ya. Hal tersebut kira-kira yang harus kita cari tahu apabila kita melihat bayi kuning. Kita juga bisa melihat tanda-tanda lain yang harus kita cari pada bayi kuning, seperti misalnya pucat yang tiba-tiba pada bayi, atau adanya pembesaran organ, atau memang ada tanda-tanda dehidrasi pada bayi kuning tersebut, seperti anaknya lemas, malas menyusu, atau gejala-gejala yang gerakan-gerakannya ritmis yang kita bisa curigai seperti kejang pada bayi kuning. Itu hal-hal yang harus kita waspadai. Cara yang paling utama dan paling ampuh untuk mencegah bayi kuning adalah tentunya dengan melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi kita harapkan bayi tersebut bisa langsung menyusu pada ibunya dalam waktu kurang dari 1 jam setelah lahir. Kemudian kita harus dukung supaya ibu bisa menyusui bayinya
secara lebih teratur. Jadi paling tidak minimal adalah 8 kali menyusu dalam sehari atau tiap 3 jam kita support ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Kemudian kita pantau juga, kita support juga untuk masalah posisi dan perlekatan dalam menyusui. Kita pastikan bahwa menyusuinya harus adekuat ya, seperti posisi dan perlekatan bayi dengan payudara ibu. Kemudian kita lihat kecukupan dari volume ASI yang didapatkan dengan volume atau frekuensi buang air kecilnya apakah cukup atau tidak, adanya perubahan warna feses, dan bagaimana aktivitas bayinya. Apakah bayi terlihat makin lemah ya, malas menyusu, atau penurunan berat badan yang signifikan yang menandakan adanya ketidakcukupan ASI. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah supaya bayi tidak kuning. Kalau untuk melihat bayi tersebut kuning, kita harus lihat terus ya, dipantau setiap hari, diobservasi apakah kuningnya makin meluas atau tidak. Karena tadi seperti saya sebutkan, bahwa makin luas kulit bayi yang terpapar dengan warna kuning tersebut, itu menggambarkan makin tingginya kadar bilirubin di dalam darah bayi. Jadi apabila kuningnya makin meluas, misalnya tadinya hanya di sekitaran bola mata, kemudian kulit wajah, kemudian besoknya kita lihat makin ke arah dada, ke arah perut, ke arah kaki, itu berarti kadar bilirubinnya menjadi semakin tinggi. Itu menjadi suatu kewaspadaan buat orang tua. Nah, yang lain lagi adalah apabila bayinya menjadi lemas atau demam, hipertermi, atau dia malas menyusu, atau ya tadi ada gerakan-gerakan yang ritmis seperti kejang yang memberikan gambaran bahwa kadar bilirubinnya sudah sangat tinggi, mungkin melewati dari 20 mg per desiliter, dan itu mengganggu sawar darah otak, jadi bisa mengakibatkan terjadinya kejang. Sebagai orang tua kita harus membawa bayinya ke dokter.